Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, ya. Pada sore hari ini kita masih diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Baitul Muttaqin, ya, guna melaksanakan sholat asar berjamaah. Spesial, ya, bukan hanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, tapi kita ada plus lagi nih, nikmat diberi kekuatan untuk mengurus masjid, ya. Alhamdulillah kita masih diberi tergerak hati kita untuk mengisikan sebagian waktu perhatian material maupun imaterial, ya, untuk memakmurkan rumah yang utama. Mungkin kelihatannya biasa bangunan, tapi rumah yang utama di sisi Allah ya rumah Allah, ya. Pada sore hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di grup DKM, ya, kita kedatangan tamu. Alhamdulillah bisa bersedia hadir, ya, diluangkan waktunya, nanti kita suruh ke depan. Yang utama pada sore hari ini sebetulnya kita akan mereview atau melakukan pembahasan detail tentang kerjasama kita, ya, untuk pembentukan lembaga zakat. Itu ada di sesi gua, ya. Jadi nanti itu terbatas bidang JIS dan pengurus ini saja. Nah, di sesi pertama ini saya berharap bukan saja kita mengkonfirmasi prosedur, tata caranya, kesepakatannya seperti apa, tapi jauh dari itu. Saya berharap nilai-nilai positif spirit, ya, pengalaman masjid yang akan kita kerjasama ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada pengurus DKM Baitul Muttaqin, ya. Justru itulah roh dari semangat kita memakmurkan atau mengelola masjid, ya. Nah, itu jadi agenda yang utama itu sebetulnya yang kedua. Yang satu ini adalah perkenalannya, ya. Jadi di sampingnya Pak Yayan, ini tamu kita, ya, Mas Rizky Subagja. Beliau dari Masjid Raya Bintaro Jaya. Beliau sebagai Direktur Las MRBJ, ya. Terima kasih Mas Rizky atas kesediaan waktunya, ya. Kita kemarin janjian di pekan lalu, teman MRBJ kebetulan sedang padat, nggak memungkinkan waktunya. Pada sore hari ini bisa waktunya ketemu, ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Baitul Muttaqin ini Mas Rizky sambil memperkenalkan, ya. Kita dulu masjid itu di sebelah sana. Jadi ada rumah diwakafkan, itu sebelahnya kita beli dari swadaya warga, jadi rumah itu jadi musola. Itu beberapa belas tahun yang lalu jadikan jumatan, ya. Nah, 10 tahun yang lalu kita pindah ke sini. Kalau ini adalah faksum, ya. Tapi alhamdulillah semua kebutuhan administrasi sudah kita penuhi. Alhamdulillah kita diresmikan langsung oleh Ibu Wali Kota Bu Airin pada saat itu. Seperti IMB sudah kita penuhi, itu surat dari Pemda juga sudah ada. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 10 tahunan di sini Masjid Baitul Muttaqin ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau masjid sebagai tempat ibadah, ini memang masjid kita ini adalah kan masjid warga, masjid lingkungan, masjid RW. Agak beda dengan MRBJ. MRBJ itu masjid jalan raya, ya. Masjid yang mungkin banyak orang luar desa musafir, ya, ke sana. Kalau di sini adalah masjid warga.
Ya kurang lebih untuk satu RW ya lumayan lah ya. Ini efisiensinya termasuk yang efisiensi tinggi, Pak Mas Rizky. Artinya hampir full karena yang ruangannya kecil ya satu warga ini penuh. Yang memang agak memudahkan kalau hari Jumat. Jadi untuk masalah ruangan, peribadatan ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Tapi kita apakah memang cukup sampai di situ gitu ya? Saya ingat tuh teman-teman MRPJ Mas Rizky dan yang lainnya juga sempat bicara bahwa jangan lihat itu masjid kecil atau besar, masjid raya atau masjid warga. Dari yang kecil itu bisa tumbuh dan menjadi besar gitu ya. Minimal semangatnya, cita-citanya jangan hanya sebatas itu. Jadi kalau masjid itu nanti juga sebagai pusat pendidikan, pengembangan, pemberdayaan umat ya. Jadi betul-betul seperti ideal masjid yang dibangun oleh Rasulullah yang kurang lebih gitu ya. Nah, kalau cita-cita kita seperti itu ya lebih membanggakan kita juga kan. Jadi kita bisa memberikan oleh-oleh yang akan kita dapat mestinya lebih besar lagi di akhirat nanti, mestinya seperti itu. Nah, dalam rangka seperti itu mestinya kita harus punya contoh gitu loh. Teori di sana sini banyak, tapi mungkin tidak banyak masjid ya, atau hanya ada beberapa yang bisa jadi contoh gitu. Nah, salah satunya Masjid Raya Bintaro Jaya ya, menurut kami ya, yang juga kebetulan saya ya Pak Singgi gitu, sudah ada beberapa ikut kegiatan, terutama ikut ada program di sana namanya Masjid Indonesia Berdaya Akademi. Ya, jadi kita ikut MIBA, singkatannya MIBA, angkatan ke-7 itu 3 hari full. Betul-betul dari pagi sampai malam, dari jam 7 jam 8 ya, sampai jam 10 malam, kadang pernah setengah 11 jam 11 malam itu 3 hari. Itu pun sebetulnya dirasa masih banyak hal yang belum cukup ya, masih kita harus dalami, masih harus kita latih dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya di sesi awal ini kita coba berharap nanti Mas Fikri bisa cerita sedikit lah ya, sehingga dapat adalah sedikit inspirasi. Jadi jangan berharap di sesi yang singkat ini kita dapat semuanya ya, ini minimal kita dapat clue ya, sehingga nanti waktu lihat di browsing itu ada Masjid Raya Bintaro Jaya itu bagaimana sih strukturnya, apa aja itu programnya. Nah, minimal dengan offline atau ketemu langsung kopi darat seperti ini agak menambah pengetahuannya ya, bisa mendalami lagi apa yang dilakukan sudah dilakukan oleh PBB. Nah, ini beberapa catatan saya ya, beberapa catatan ya yang sempat saya ketahui gitu ya. Di sana ini betul Pak Rudi belum datang ya. Pak Rudi belum datang ya. Nah, di mana-mana ini termasuk di tempat kita ini, kalau salah satunya contoh kepemudaan ya, itu agak sulit ya, tantangannya besar sekali. Nah, di Masjid Raya Bintaro Jaya itu kurang lebih yang dibutuhkan kan kurang lebih 50-an gitu ya Mas Rizky ya. Jadi secara struktur kebutuhan itu hanya 50, tapi yang daftar berbondong-bondong sekitar 500-an pemuda-pemuda. Bukan hanya di jalan dekat-dekat Jalan Malio Bintaro Raya Jaya, dari mana-mana, dari Pamulang ya kan. Artinya magnetnya itu sudah mulai dirasakan ya, oleh pemuda-pemuda seperti itu. Dan ini ada strateginya Mas Rizky ya, diambil 50, tapi yang lainnya bukan ditolak begitu saja. Jadi kayak ada semacam komunitas gitu ya, komunitas pemuda, sehingga masih ada lembaganya gitu. Tapi di pengurus intinya memang terbatas. Bahkan kalau nggak salah pengurus juga begitu ya Mas Rizky ya. Bahkan pengurus gitu. Jadi kayak ada ngelamar, ada proper tes, ada seperti itu. Ada tahapan seperti itu. Nah, dari situ kan kita lihat, waduh, ini ya agak lain sih ya. Kita masih jauh ke arah situ. Sudah gitu contoh-contoh yang lainnya. Di sana ada rumah tahsin ya, ada pendidikan tahsin. Itu pendidikannya itu mirip dengan, kalau saya dengar ceritanya itu sama dengan kita kalau antri tiket lebaran. Ya, war tiket rebutan tiket. Jadi sebelum dibuka ya belum bisa, begitu dibuka langsung ras ya, pendaftarnya banyak, penuh, baru bisa untuk tahun depan. Nah, itu yang sudah sampai level situ MRBJ ya.
Sudah gitu unggulannya lagi Masjid Raya Bintaro itu UMKM-nya. Jadi pengelolaan UMKM itu sudah jadi percontohan di sana. Ada ratusan UMKM yang sudah diberdayakan, dikoordinasikan oleh Masjid Raya Bintaro Jaya. Selain itu apalagi BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, itu sudah berjalan di sana. Kalau kita ini masih wacana, yang masjid yang musola yang lama itu dulu rumah tahfiz, sudah itu pendidikannya anak-anak pindah ke sini. Nah itu nanti kita ada wacana semacam UMM-nya nanti. Nah ini belum real, rencana proyeknya belum, mudah-mudahan setelah Ramadan bisa kita mulai diskusikan. Nah mungkin bapak-bapak ibu-ibu bilangnya begini mungkin ya, oh MRPJ kan jalannya jalan raya, lingkungannya the have, mungkin ada pejabat-pejabat di sana ya, ada beberapa pejabat negeri kita di sana. Oh mungkin itu penyebabnya. Nah menurut cerita tidak seperti itu, bukan dari sana. Jadi sebetulnya di luar itu ya nanti kalau mungkin sempat boleh sedikit cerita Mas Rizky. Nah kira-kira dari beberapa poin itu saja kan rasanya sudah sesuatu gitu ya. Nah nanti bapak-bapak bisa lihat kegiatannya apa, yaitu kan mungkin hanya tulisan-tulisan. Nah harapannya dengan offline ini ada sedikit ruh untuk membaca itu. Jadi semangatnya itu bisa lebih bersemangat lagi untuk memahaminya. Nah kalau kita lihat lagi bahwa sebetulnya kegiatan program MRPJ itu ya banyak sekali, banyak, mungkin ada puluhan ya, kalau nggak salah ada 65 atau berapa gitu untuk mereka. Ya kita tidak bisa juga langsung sekonyong-konyong langsung copy paste seperti itu. Nah apa yang bisa kita lakukan itu yang kita usahakan lakukan terlebih dahulu ya. Jadi banyak kan dimulai dari sedikit. Ada dua rencana yang kita akan kita coba mulai ya, itu sudah kita sampaikan di forum tertinggi Masjid Baitul Mutakin di FMB. Yaitu yang pertama adalah kita coba menjajaki kelembagaan zakat. Nah nanti di sesi kedua inilah yang kita akan coba review kembali seperti apa sih prosedurnya, apakah sesuai dengan yang kita bayangkan atau ada hal apalagi itu ada beberapa yang dipakai. Itu rapatnya terbatas ya, nanti cukup bidang jis, nanti bapak-bapak ibu-ibu di luar itu bisa tidak mengikuti sesi kedua itu. Nah yang berikutnya lagi adalah bank infak. Ini yang juga mungkin dalam waktu dekat bisa kita lakukan. Jadi bank infak itu kalau di Masjid Raya Bintaro kan mulai dari belasan juta modalnya, sekarang sih udah miliaran. Nah ini sebetulnya mirip kalau di kita itu baitul mal, mirip ya. Cuman di sana pengembangannya teknik-tekniknya ada. Nah ini yang bisa nanti kita coba tiru lah ya. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, format acara ini ya, ini bukan inisiatif MRPJ. Mas Rizky saya berkumpul ya Mas Rizky, kapan bisa ketemu di sini? Bisa sih MOU-nya atau draft kerjasamanya sudah dikirim, kita pelajari. Tapi kalau bisa ketemu dulu lah. Ya udah, ketemulah waktunya. Itu saya juga ngomong gini, saya nggak mau lah kalau hanya sekedar prosedurnya seperti apa, disepakati kerjanya seperti apa gitu. Hanya prosedur operasional itu. Saya pingin justru semangatnya itu, spirit yang inspirasi insight yang ada di MRPJ itu, yang ini perkenalan ya, makanya ini perkenalan awal bisa disampaikan. Nah, maksudnya perkenalan awal apa? Saya berharap sih nantinya mungkin beberapa pengurus yayasan juga bisa ya kapan ya bisa soal di sini, baik untuk melihat atau mungkin secara peresmiannya atau apalah gitu ya, nanti juga bisa sharing lebih lanjut, bisa menyediakan waktunya ya. Jadi sekali lagi format ini betul-betul inisiatif kami ya. Terima kasih Mas Rizky bisa hadir di sini. Di sesi yang pertama ini kami berharap Mas Rizky bisa ya sedikit, ini tidak ada materi yang harus ditampilkan ya. Jadi bahkan mungkin menyebutkan list kegiatan pun mungkin waktunya nggak cukup, tapi bisa diambil contoh-contoh apa yang tadi saya sampaikan atau hal yang lain, minimal bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti saya ya sedikit navigasi untuk kejelasannya selain yang sudah saya sebutkan di atas. Kalau kami lihat ya, MRPJ ini semangat untuk menebarkan ilmu pengelolaan masjid itu
luar biasa kalau saya nilai ya. Nah, nanti saya kepingin kita ingin tahu juga nih Mas, kan sebaik apapun kelembagaan itu kan biasanya punya, walaupun bukan apa ya, bukan perusahaan laba gitu, laba sosial bagi keagamaan, biasanya punya rahasia-rahasia apa dapur lah, ini jangan kelihatan, kalau enggak kelebihannya kita apa. Nah kalau MRBJ kelihatannya kan justru mencari masjid mana supaya makin banyak masjid yang diberdayakan. Udah gitu yang terkait dengan kerjasama kita di Jakarta, untuk bapak-bapak ibu-ibu ketahui ya, saya juga sebetulnya masih belajar ya, ini awam di bidang ini. Kalau kita lembaga zakat kita mengacu ke misalnya Basnas misalnya seperti itu pasti ada uang itu harus diserahkan dulu dipusatkan ke Basnas. Setelah itu pada saat kita mau menggunakannya, kita harus mengajukan proposal, dicek dulu kelayakannya. Jadi duit kita dikasihkan, tapi pada saat ngambil harus buat proposal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sekian persen untuk operasional, jadi uang kita nggak utuh lagi. Nah, yang saya ketahui, nanti kita bedah lagi dengan tim terbatas ya untuk kerjasama tadi. Di MRBJ ini nanti kalau kita jadi deal kerjasamanya, tidak ada uang yang nyangkut lagi di MRBJ, duit-duit kita mungkin nanti tetap ada transfer untuk pertanggungjawabannya, langsung dibalikin ke kita lagi. Dan tidak ada persentasenya gitu. Nah, yang kita agak bingung ini Mas, zaman sekarang apa sih yang nggak gratis gitu ya? Nah ini kok mau digratiskan tuh apa sih sebetulnya dicari dari MRBJ gitu? Keuntungan apa ini yang MRBJ incer gitu ya? Baik bagi MRBJ sendiri maupun masjid-masjid yang dibina seperti kami. Nah mungkin nanti seperti itu, mohon bisa apa yang kita jadi lebih paham, dapat insight-nya Mas rezekinya. Itu saja kira-kira bapak-bapak ibu-ibu pengantar dari saya sebelum nanti Mas Rizky menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi mungkin sekali lagi saya perkenalkan Mas Rizky Subagja ini, beliau ini adalah Direktur Kelas MRBJ. Nanti kita dengarkan bersama, walaupun masih muda begini, tapi beliau cukup berpengalaman di zakat ini, pengelolaan zakat. Beliau juga sertifikasi ya untuk pengelolaan zakat ini. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Rizky, nanti sampaikan salam kita kepada Ketua Yayasan Pantras ya yang sudah bersedia untuk awalnya mulai dari Mas Rizky ya, nanti mudah-mudahan bisa berlanjut. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita dengarkan bersama, mudah-mudahan yang singkat nanti ini kita bisa dapat insight. Nanti kita lihat waktunya lah apakah memungkinkan ada tanya jawab. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke sesi kedua terbatas, nanti bidang JIS dan pengurus inti untuk membahas konfirmasi pembahasan detail kerjasama kita. Mungkin itu waktu tempat kami persilakan Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pak Arif, Pak Anwar dan seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Mutakin. Alhamdulillah, ini Bapak, apa namanya, jalan saya menuju rumah. Jadi kebetulan saya 3 bulan ini sudah pindah rumah ke Rumpin, jadi lumayan agak jauh dari Masjid Raya Bintaro. Tapi karena apa ya, semangat khidmahnya tinggi, jadinya walaupun perjalanannya 1 jam ke Bintaro, ya alhamdulillah tetap bisa dijalani. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi mohon maaf, mungkin harusnya minggu kemarin bisa silaturahmi ke Baitul Mutakin, tapi berhubung di MRBJ itu kalau Ramadan programnya luar biasa sekali, dan di minggu kemarin itu adalah minggu terakhir kegiatan Kampung Ramadan Bapak. Kalau di MRBJ itu kami punya program tahunan namanya Kampung Ramadan. Jadi kita pengen vibe Ramadan itu bukan hanya vibe berbuka terus habis itu tarawih dan lain-lain, tetapi memang suasana di masjid itu juga suasana yang membuat orang nyaman untuk pergi ke masjid, ibadah ke masjid itu. Nah, kalau di MRBJ mungkin kalau yang bapak ibu sudah pernah datang ke sana,
di MRBJ itu apa ya, ekosistemnya memang sudah benar-benar ditata dengan rapi, sehingga orang itu kalaupun tidak pulang lagi ke rumah, semuanya sudah tersedia di sana. Jadi habis taraweh mau nungguin iktikaf pun di sana lengkap, ada makanannya, ada food courtnya, ada tempat kafenya, ada dapur fresh marketnya sudah tersedia, sehingga orang itu jamaah itu benar-benar dibikin betah di masjid, tidak mau balik lagi ke rumah gitu, maunya di masjid saja, kurang lebih seperti itu. Nah, terus Mas kok bisa sih MRBJ bisa seperti ini? Jadi kalau ditarik ke belakang ke sejarah, memang saya belum lama di MRBJ, saya baru 5 tahun bergabung di MRBJ, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tetapi memang MRBJ ini agak unik. Saya bergabung juga, manajerialnya memang belum sedetail sekarang. Kalau dulu pas waktu saya bergabung itu ya udah hanya sekedar program dakwahnya yang kuat. Jadi pertama kali MRBJ itu bukan kuat di sosial, bukan kuat di pemberdayaan ekonomi, Bapak dan Ibu sekalian. Memang kuatnya di dakwah. Dakwahnya MRBJ itu satu bulan itu 60 sampai 70 kali kajian di MRBJ. Jadi setiap hari, setiap habis sholat maghrib itu pasti ada kajian. Terus setelah subuhnya itu habis sholat subuh itu hari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi hampir setiap hari itu ada kajian. Kajian ibu-ibunya juga ada. Setiap hari Selasa itu ada kajian ibu-ibu. Jadi kurang lebih 60 sampai 70 kali itu kajian. Dan itulah kekuatan pertamanya MRBJ. Sudah istiqomah di situ, setelah itu baru mengembangkan program-program yang lainnya. Karena memang kalau kita bilang masjid yang mau tidak mau adalah tempat ibadah. Tetapi kalau bisa, kami sedang mengembangkan bahwa masjid jangan hanya sebagai sebuah tempat ibadah. Jadi semangatnya, spiritnya, kebermanfaatan itu bukan hanya soal tentang tempat ibadah saja, tetapi kebermanfaatan itu bisa tentang yang lainnya, bisa tentang pendidikan, bisa tentang sosial, bisa tentang muamalah, pemberdayaan ekonomi. Dan ini lima-limanya sama MRBJ dijalankan, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Jadi semua pilar di MRBJ, 5 pilar itu alhamdulillah sekarang semuanya berjalan dan semuanya ada orangnya. Gitu. Semuanya ada manpowernya. Kekuatan lagi di MRBJ adalah kombinasi antara, saya bilangnya apa ya, antara yang dewasa dengan yang muda itu sangat luar biasa sekali. Jadi yang dewasa itu hanya sekedar mengarahkan. Ini MRBJ 5 tahun ke depan harus seperti ini. Yang bagian eksekusi adalah anak-anak muda. Jadi semua eksekutornya anak-anak muda, Pak. Nah, sampai ada yang ke MRBJ itu kayak gini, DKM itu. Mas, enak ya di MRBJ, bapak-bapak DKM-nya ya udah duduk-duduk aja, yang eksekusi anak-anak muda gitu. Kalau saya di masjid, Mas, saya mikir, saya yang ngejalanin, saya juga yang ngirim duit, semuanya saya. Nah, ini kekuatan di MRBJ adalah kombinasi, kolaborasi antara yang dewasa dengan yang muda itu blended, Pak. Sampai di MRBJ itu, di jajaran kepengurusan yayasan itu ada anak muda yang masih umur 30 tahun dimasukkan dalam struktur kepengurusan DKM, kepengurusan yayasan, kepengurusan yayasan. Nah, jadi inilah spirit pengelolaan manajerial kemasjidan yang kenapa kami di setahun ini tuh sangat concern sekali. MRBJ visinya apa sih, Mas? Punya misi apa? Kok semangat banget untuk bagaimana caranya supaya masjid itu bisa berdaya. Saya selalu nanya itu ke pengurus yayasan, saya selalu nanya ke pembina yayasan, Pak, kita mau dapat apa, Pak? Kita kan namanya anak muda masih sangat idealis banget ya. Kalau kita berbuat sesuatu kita harus dapat apa gitu. Tetapi visi misi dari pengurus dan pembina yayasan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengen masjid-masjid itu bisa meniru apa yang sudah dilakukan MRBJ.
tidak untuk sebuah materi, tidak Pak, tapi untuk sebuah kebermanfaatan, dampak yang luas yang bisa diharapkan, karena MRBC tidak lagi bisa meluaskan dampak. Jadi kami itu hanya bisa untuk saat ini baru bisa mengcover di 3 kecamatan Pak, kebermanfaatan sosialnya di Ciputat Timur sama Pondok Aren, hanya 3 kecamatan. Ketika hanya 3 kecamatan, maka kita butuh masjid-masjid yang lain yang bisa berdaya seperti hanya MRBC. Gitu. Kalau kita bicaranya tentang hanya sekedar MRBC ada di wilayah yang apa ya, memungkinkan memang bisa berkembang, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat masjid yang lain lah. Misalnya contoh, saya tidak mengecilkan, tetapi ini masjidnya juga besar. Misal contoh Masjid Bani Umar, atau lagi masjid di wilayah di wilayah Bintaro lagi ada masjid Masjid Jami Bintaro Jaya gitu. Sama-sama di wilayah yang mungkin kalau kita bilang menengah ke atas gitu ya. Tetapi ya tidak semuanya bisa seperti MRBC gitu. Itu tentang apa? Tentang orang di dalamnya Pak, tentang semangat orang yang mengurus masjidnya, bukan tentang gede masjidnya, bukan tentang kecil masjidnya, bukan. Tetapi semangat orang di dalamnya itu mau nggak masjid ini bisa berdaya, mau nggak masjid ini bisa memberikan dampak seluas-luas mungkin yang bisa diberikan kepada masyarakat di sekeliling MRBC, di sekeliling masjid kita masing-masing gitu. Itu yang semangat itu yang kita bawa, bahwa kalau saya cerita lagi sedikit, di Sukabumi itu ada masjid namanya Masjid Sejuta Pemuda Bapak dan Ibu sekalian. Masjidnya kecil sekali. Tapi sekarang dengan masjid kecil dan pengelolaan yang sangat luar biasa, apa yang terjadi Pak? Sekarang sudah bisa punya tanah 5 hektar Pak, dan sudah punya sudah punya lapangan futsal sendiri. Masjidnya sekarang sudah besar. Dulu cuma 50 orang Pak, muat 50 orang masjidnya. Karena dikelola dengan bagus, media sosialnya bagus, anak-anak mudanya mau aktif di situ. Apa yang terjadi sekarang Pak? Sekarang nih penghimpunan melalui sosial media sudah 1 bulan 1 miliar Pak. 1 miliar. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan soal masjidnya, bukan soal tempatnya, tapi soal spirit orang yang di dalamnya. Mau nggak kita bareng-bareng, mau nggak kita bersama-sama untuk bagaimana caranya supaya masjid ini bisa bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk tempat yang lain, pendidikan. Ya tadi sedikit di-spill juga sama Pak Arif di MRBC, TPG-nya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu santrinya sudah 700 santri TPG. Nah, yang tadi disampaikan sama Pak Arif bahwa TPG di MRBC itu Pak, itu ngantri orangnya Pak. Ketika mau buka pendaftaran santri baru, hanya dalam waktu 15 menit kuota 100 terpenuhi Pak. 15 menit. Dan itu di share-nya bukan lewat apa? Lewat Instagram. Jadi orang-orang dalam pun pembina, pengurus itu ya kayak war tiket mudik gitu Pak. Hanya waktu 15 menit 100 kuota tercukupi TPG MRBC. Nah, maka dari itu izin sekali lagi, saya bukan menggurui, tetapi ini adalah praktek baik yang sudah dilakukan oleh MRBC. Jadi ilmunya adalah ilmu praktis Pak, bukan ilmu yang didapatkan dari kitab gitu. Karena pengelolaan masjid ini tidak ada kitabnya Pak. Kalau bapak-bapak nanti tanya, Mas, kitabnya apa, dalilnya mana, saya nggak tahu Pak. Jadi karena ini adalah pengelolaan praktis yang sudah dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya. Mungkin itu sedikit mengantar untuk kita bisa diskusi bersama-sama. Kira-kira apa yang butuh diperdalam tentang pengelolaan di MRBC, ataukah tentang pengelolaan zakatnya. Saya update sedikit, alhamdulillah per hari ini zakat fitrah yang sudah terkumpul di MRBC 180 juta rupiah. Dan berapa ya? 1 ton beras apa ya?
yang sudah terkumpul gitu Bapak. Alhamdulillah. Dan biasanya kami itu setiap tahun kemarin itu kami achieve di penghimpunan di angka 525 juta rupiah. Itu zakat fitrah saja. Dan karena bisa menghimpun segitu ya, alhamdulillah dampaknya bisa dirasakan juga banyak orang di di wilayah sekitar masyarakat MRBC. Jadi Bapak, mungkin itu sedikit pengantar untuk kita bisa diskusi bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Kayaknya masih ada lah waktu ya untuk beberapa pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau diajukan pertanyaan. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya Masjid Bintaro yang cukup strategis. Lokasinya dekat kereta api itu ya, di bawahnya itu. Bukan. Itu Masjid Jami Bintaro Jaya. Oh itu kalau yang Kalau MRBC itu sektor 9. oh MD di belakang ya. Betul. Ya cukup strategis juga di situ ya. Yang ingin saya tanyakan itu pengurusan dapat insentif enggak gitu sehingga mereka tertarik karena gini ya bagaimana juga di Indonesia sekarang itu ya kalau nggak ada pakai pulus Siap. itu jadi ada semangat kalau memang tidak ada itu kok bisa hebat seperti itu yang barangkali yang perlu kami tahu tentang ilmunya gitu. Apakah mereka sudah membaca buku-buku begitu hebatnya itu menerjemahkan atau gimana gitu atau hanya sekedar orang muda yang biasa-biasa tapi dia sudah tertarik ke hal-hal seperti itu luar biasa bagi saya. Siap. Ya makasih. Siap. Terima kasih Pak Ting. Supaya efektif ada lagi pertanyaan nanti siapa mirip-mirip bisa jawab. Silakan Pak John. Boleh Ya, ya, Bapak. terima kasih Pak. Mungkin yang menarik bagi saya tadi itu ada pemanfaatan media sosial, terutama Instagram ya. Nah ini memang luar biasa kalau kita bisa mengelola ya. Tentunya ini butuh followers atau butuh kolaborasi dengan minded dengan yang namanya IT ya. Nah sejauh mana ini kemampuan yang seperti ini, ada gambarnya seperti apa? Lalu peluang-peluang apa sebenarnya bisa kita garap semacam Masjid Baitul Mukarram ini? Apakah mereka punya podcast atau mereka internasional gitu? Jadi memang mereka sangat dikenal di luar sehingga ada nggak dana-dana masuk misalnya dari yayasan-yayasan atau lembaga internasional yang kira-kira mendukung? Terakhir barangkali kira-kira kendala apa dalam hal sifatnya itu dalil barangkali tidak ada tantangan dari pihak-pihak ya namanya juga masyarakat ya. Kira-kira apa yang paling banyak dipersoalkan misalnya kalau dengan pengelolaan seperti ini dengan hasil seperti ini? Terima kasih. Siap Bapak. Sekali lagi nih, satu lagi biar sekalian biar jawabnya mungkin ada mirip-mirip. Ada lagi atau dijawab dulu? Dijawab dulu ya. Coba Pak Ting, ini Pak Temin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan Pak Rizky. Lingkungan kita di sini itu mayoritas itu ada non Muslim. Nah, kita di sini termasuk minoritas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mensiasati supaya tadi yang kita harapkan menjadi suatu komunitas yang baik itu perlu istilahnya dukungan masyarakat sekitarnya. Tidak bisa jauh-jauh misalnya dari kelurahan di luar Rawabuntu, misalnya di Lempong Kuda. Nah, itu saya kira mungkin perlu satu pemahaman bagaimana kira-kira jalan keluarnya supaya kita bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terminasinya udah cukup ya, nanti lupa. Bagaimana masih ingin? Silakan Mas Rik. Terima kasih. Yang pertama Bapak, ini setiap tiba, setiap kami jalan di Masjid Indonesia Berdaya Akademi itu pasti pertanyaannya ada itu. Ini pengurusnya dibayar atau tidak? Pasti itu, yang pasti. Nah, saya jawab Bapak, kalau pengurusnya, alhamdulillah dibayar sama Allah Pak. Jadi semua pengurus yayasan di MRBC itu khidmah semuanya, tidak ada yang mendapatkan insentif dari masjid. Tetapi untuk yang mendapatkan insentif itu adalah pelaksana Pak.
pelaksananya itu siapa? Pelaksananya itu misalnya kayak kalau kami di lembaga amil zakat itu mendapatkan insentif kalau kami. Jadi tapi di tataran pengurus yayasan itu tidak sama sekali mendapatkan insentif. Hanya saja mereka kan tidak bisa, mereka kan satu waktunya terbatas, tidak bisa setiap hari di masjid. Akhirnya mereka menunjuklah eksekutor itu yang digaji profesional itu, yang menjalankan semua aktivitas kemasjidan, mulai sekretariatan ada sendiri, pendidikan ada PIC-nya sendiri, lembaga amil zakat ada PIC-nya sendiri, BUMN ada PIC-nya sendiri, bahkan yang mengelola ruangan dakwah itu ada PIC-nya sendiri, dan itu dibayar profesional gitu Pak. Kalau nanya pengurusnya, alhamdulillah pengurusnya tidak dibayar Bapak gitu. Nah, kok bisa sampai sesemangat itu? Ya mungkin hirohnya, dan mereka itu kalau saya lihat umurnya beliau juga sudah selesai pensiunan dari ada beberapa perusahaan pensiunan gitu Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Tetapi bukan hanya itu juga, ada juga yang dalam tanda kutip ya beliau memang pengen hikmah di MRBJ gitu. Seperti itu. Nah, perihal tadi tentang pengelolaan media sosial, sebenarnya bisa Bapak, sangat bisa sekali. Misalnya kita dari MRBJ membantu untuk menaikkan engagement di Baitul Mutakin gitu Pak Yanwar. Misalnya contoh, di sini punya program, kita collab aja dengan MRBJ yang mungkin engagementnya sudah tinggi gitu. Engagementnya sudah tinggi, di MRBJ followernya juga sudah tinggi, mungkin Baitul Mutakin masih belum gitu. Nah, kita collab aja Pak, kita collab aja program, misalnya kayak di sini ada program apa dakwah, atau ada program sosial, atau ada program apa yang bisa kita informasikan ke media sosial, sehingga ini masjid-masjid itu bisa ketarik followernya gitu Pak. Ketarik misalnya yang areanya wilayah BSD ya mungkin nanti akan follow di Masjid Baitul Mutakin. Yang penting apa ada? Yang penting masjid punya program Pak. Kalau masjid tidak punya program, apa yang mau disampaikan kepada media sosial? Apa yang mau kita sampaikan kepada halayak umum kalau kita tidak punya program? Nah, pun punya program, ini bocoran aja Pak. Pun punya program, kalau bisa programnya itu spesifiknya itu ya udah fokusnya program itu yang dihajar dulu, itu program itu naik, nanti baru dilanjut program yang lain. Misalnya contoh, di Bandung itu ada satu masjid kecil namanya Masjid Baitul Huda. Dia punya tagline masjid makan-makan Pak. Jadi setiap siang dia nyediain makan. Setiap siang istiqomah dia nyediain makan setiap siang, dan itu dikontenin, itu di-up di media sosial. Nah, itu yang menjadi masjid itu punya ciri khas. Saya peserta hibah juga, hibah 7 apa ya? Masjid di daerah Ciledug, namanya Masjid Nurul Hidayah. Dia wilayahnya di dekat tol Pak. Sekarang kemarin saya kasih nama Mas, kira-kira cocoknya kalau masjid seperti ini itu apa gitu. Akhirnya dia punya tagline sekarang. Dia sekarang menjelma sebagai Masjid Musafir Jakarta. Jadi kalau Bapak nyari di Instagram atau di Masjid Musafir Jakarta, masuknya adalah Masjid Nurul Hidayah gitu. Nah, Masjid Baitul Mutakin itu mau branding diri sebagai masjid apa, sehingga orang-orang itu kenal gitu Pak. Nah, ini yang sedang kita garap di Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah hari ini juga sebenarnya berbarengan dengan kegiatan di Masjid Nurul Hidayah, atau buka puasa dengan Paragon, dengan KAF gitu Pak. Nah, setelah sudah terinformasikan ke media sosial, apa yang terjadi? Brand-brand itu masuk dengan sendirinya Bapak dan Ibu sekalian, tanpa harus mendatangi, tanpa harus kita ngasih proposal dulu. Itu brand itu masuk sendiri DM. Boleh nggak saya ikut program ini? Boleh nggak saya ikut program ini? Apalagi followernya udah banyak. Betul. Nah itu makanya nggak apa-apa
Mutakin masih kecil followernya, ayo nanti dibantu sama MRBC. Kita collab aja Pak, collab post beberapa program yang misalnya di sini, misalnya program sedekah Jumat atau Jumat berkah atau apa, bikin kontennya nanti collab post dengan MRBC supaya informasinya bisa naik, engagementnya bisa naik gitu. Itu tentang media sosial. Nah, kalau tentang wilayah Bapak, kewilayahannya mungkin mayoritas ataupun minoritas gitu ya. Di MRBC Pak, kalau saya melihat di MRBC itu dihimpit oleh 2 gereja, kanan gereja, kiri gereja. Sama. Betul. Jadi, tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah kami bisa berbagi Pak. Kami bisa berbagi. Berbaginya seperti apa? Yang paling sederhana adalah kami berbagi lahan parkir. Itu yang paling sederhana. Yang paling sederhana lahan parkir. Yang kedua apa? Satpam gereja, ketika misalnya kami ada kegiatan sosial, pasti satpam gereja juga menikmati kegiatan sosial yang kami jalankan. Gitu. Nah, program yang bisa dirasakan oleh bukan hanya sekedar orang Muslim adalah program yang basically diambil dari dana sedekah dan infak. Boleh Pak? Boleh. Yang penting jangan dana zakat. Kalau dana zakat misalnya dibuat untuk bantu orang Muslim, orang non Muslim tidak boleh. Tapi kalau kita basically punya program dari dana infak, misalnya bikin program apa makan-makan, tapi makan-makan itu diambil dari dana infak, non Muslim silakan ambil, nggak jadi masalah. Boleh Pak. Boleh digunakan. Nah, makanya itu programnya yang spesifik. Kita sedang mencoba ini Pak, mengkonsep sebuah program namanya Kampung Sedekah. Kampung Sedekah. Kampung Sedekah itu kami berharap bukan karena Muslim atau non Muslim, tetapi semua orang yang ada di wilayah itu bisa saling sedekah, mengeluarkan. Karena ini niatnya adalah sedekah, maka ini bisa didistribusikan ke siapapun. Mau ke orang yang kaya, mau ke orang yang miskin, mau ke non Muslim, boleh. Nah, konsepnya adalah menghimpun sedekah dari non Muslim ataupun Muslim, tapi penerima manfaatnya adalah orang yang sedekah itu. Jadi misalnya saya non Muslim, Pak Arif Muslim, gitu ya. Terus saya ikut sedekah di situ, Pak Arif ikut sedekah di situ. Maka saya berhak menerima atas apa yang sudah saya sedekahkan. Jadi sedekah saya kembali lagi untuk saya. Programnya berupa apa? Program sembako Pak. Jadi setiap bulan bikin program sembako pasar gitu. Terus yang punya kaleng atau yang tadi ikut sedekah di kaleng tersebut, mau itu Muslim atau non Muslim silahkan ngambil. Gitu. Ini konsep yang sedang kami coba godok sehingga nanti bisa diimplementasikan di beberapa wilayah yang mungkin wilayahnya tidak semuanya Muslim, tetapi programnya harapannya bisa dirasakan bukan hanya Muslim ataupun non Muslim. Mungkin itu Bapak nanti jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Sigi. Mbak Sigi kayaknya yang tujuan kita kenal ya. Jadi ini memang supaya bapak-bapak ibu penasaran aja ya. Bukan terjawab semua, waktunya memang sangat singkat ya. Jadi berharap ada pemicu semangat dan mudah-mudahan bukan semangat bertanya saja, tapi bersemangat untuk mengelola masjid ini lebih baik. Dan ini sebenarnya tidak gratis sih Mas ya. Artinya tidak gratis itu gini, ini perlu pengorbanan gitu. Jadi tidak cukup Arifudin, apalagi Arifudin yang tidak kemampuan yang sangat terbatas, tapi perlu semangat yang lainnya Pak ya. Ini kan teamwork ya, masjid itu teamwork sebetulnya. Jadi diharapkan bapak-bapak paling tidak ini sudah ada wah dari pertanyaan, mudah-mudahan nanti wah tindak lanjut ya, sehingga semangat untuk mengelola masjid itu lebih kuat lagi. Mungkin sementara saya pikir mungkin ini dulu. Ini pun tadi Mas Rizky menjawab bukan di areanya sebetulnya ya. Jadi dicoba membantu dijawab. Kita nanti ada hal-hal lain yang kita akan tidak lanjuti ya.
Jadi kalau kita dengarkan tadi seperti ini, sangat rugi sekali kalau Masjid Baitul Mutakin tidak berteman dengan masjid yang sudah sukses, ya. Sangat rugi kalau kita tidak berteman masjid kita ini dengan masjid yang lebih sukses, ya. Nah, yang sudah kelihatan yang akan kita lanjutkan di sesi kedua ini, nanti kita coba review lagi kerjasama kita tentang kelembagaan zakat. Sudah itu yang di depan mata lagi yang akan kita lakukan adalah bank infak. Nah, nanti kita ikut terlibatkan banyak jamaah, terutama ibu-ibunya. Di sana juga emak-emak ya, garda ke depannya tentang bank infak. Nanti kita coba mudah-mudahan dari Yayasan MRBJ berkenan juga sharing, bahkan berkenan juga membantu supaya terimplementasi di kita semampunya kita. Mungkin kira-kira itu dulu Bapak-bapak Ibu. Ya, silakan. Jadi ini tadi kan masjid kita itu minus remaja kepada kemana lah? Anak saya sendiri lah misalnya. Anak saya sendiri remaja harusnya ada di masjid, tapi dia liar kemana saja. Anak saya itu menariknya, kok bisa orang-orang luar remaja itu bisa masuk ini? Itu barangkali trik apa yang ini ya? Secara gampangnya adalah program, Pak. Secara gampangnya. Jadi remaja sekarang itu butuh validasi. Jadi butuh validasi. Nah, validasinya seperti apa? Mereka itu butuh satu mereka butuh eksistensi, butuh konten, butuh pengakuan gitu. Kalau bisa mereka itu diwadahi dari sisi misalnya ada program yang memang didedikasikan untuk anak-anak muda yang eksekusi gitu Bapak. Kami ini jadi kalau tadi yang diceritakan oleh Pak Arif itu adalah remisanya remaja masjidnya. Kami di lembaga amil zakat sendiri itu juga punya relawan Pak. Relawan, jadi beda nih Pak. Jadi remisanya sudah banyak, tapi kami sendiri di lembaga amil zakat yang dalam hari ini mengurusi tentang kegiatan sosial, kami juga punya relawan. Dan apa Pak relawannya Pak? Relawannya itu anak-anak yang satu dia kuliah, yang kedua ada juga yang sudah kerja Pak. Yang sudah kerja itu hari Sabtu dan Ahad itu mau Pak diajak untuk kegiatan sosial tanpa dikasih apapun. Ada yang suami istri sudah punya anak itu mau jadi relawan Las MRBJ itu Pak. Kita apa mereka? Kita ajak mereka bagi-bagi beras, nganterin beras ke rumah mustahik ke depan pintu mustahik, bagiin gerobak berkah. Itu mereka mau. Terus kita punya program yang mungkin gampang ditiru, itu punya program pasar berkah bahagia. Jadi setiap subuh itu mereka yang belanja sayur mereka, yang nata sayur mereka, yang bagiin juga mereka gitu. Kami hanya sekedar fasilitasi aja fasilitasi untuk pengajuan programnya saja gitu Pak. Secara eksekusi mereka semua eksekusi. Jadi secara gampangnya adalah bagaimana masjid ini perkaya programnya sehingga anak-anak muda akan hati, wah ini di situ ada program nih gitu. Ada. Terus sama satu lagi adalah anak-anak muda ini butuh dirangkul, butuh dibonding gitu. Rangkulnya dengan apa? Misalnya ada kajian khusus anak muda yang mana yang nyampaikan juga anak muda Pak. Jangan sampai kajian khusus anak muda tapi yang nyampaikan tidak ini. Jadi itu sangat ini banget Pak. Itu sangat ini sekali. Kemarin kami undang jauh-jauh dari Madura Pamekasan, ada yang namanya Kadam Sidik. Dia konten kreator TikTok. Kami undang ke MRBJ. Apa yang terjadi Pak? Anak muda semuanya datang Pak. Anak muda semua datang dan penuh. Kurang lebih ada 300 anak muda yang duduk anteng di situ sambil ngopi di MRBJ mendengarkan ceramah-ceramah dari anak muda juga yang menyampaikan. Seperti itu Pak. Kenapa di MRBJ kekuatan anak mudanya bisa sangat luar biasa seperti itu. Terima kasih. Maksudnya saya kan dulu
ada yang memberi panggung Pak. Jadi memberi panggung, jadi masjid itu nggak terus-terusan kita ibu-ibu yang usianya mungkin sudah sepuh itu mungkin harusnya apa nih yang bisa diberikan perannya gitu loh Pak. Jadi mungkin bisa kayak coffee morning tuh atau misalnya apapun ya. Dan itu bisa juga tidak semua tuh harus kita nih yang sudah usianya 40 tahun ke atas ya. Mungkin juga nanti Bu Diati dan tim Bu Dewi bisa ada panggung. Jadi berikan kepercayaan gitu loh Pak. Nah itu yang saya lihat dari itu yang harus kita coba. Itu Pak. Nah yang kedua Pak bisa minta itu juga ya profilnya bisa Bapak. Itu nanti ada di ini MRBJ, di Google aja MRBJ profil. Jadi ini sebetulnya kembali lagi berarti di awal sudah saya sampaikan di website ada semua. Ini hanya penyemangat bahwa ada offline dan tujuan saya membuat penasaran pengurus DKM. Ya. Nah itu tujuannya sehingga Pak kita bisa follow up lebih lanjut. Di depan beberapa menit lagi kita akan memfollow up sesuatu yang juga akan kita realkan, ya, yaitu kerjasama zakat, lembaga zakat. Berikutnya nanti Bang Infak dan kita bisa lanjutkan ke yang lainnya. Mungkin itu dulu, mungkin pasti belum puas, waktunya terbatas. Mungkin sesi 2 pun nggak tahu ini bisa selesai atau enggak ya. Kita lanjutkan ke sesi kedua yang terbatas nanti berforum. Ya mungkin itu sekali lagi terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati